Oke saudara, kita sampai di 2 minggu terakhir dari khotbah berseri 24/7 Gospel. Di mana melalui seri ini ya, saya berharap kita semua belajar dan memahami bahwa Injil itu hidup di dalam kita, di dalam keseharian kita 24/7 seperti McD saudara ya, 24 jam 7 hari bekerja untuk terus mengubahkan hidup kita, untuk terus menjadikan kita, mengerjakan hidup kita semakin serupa dengan Kristus dengan pertolongan Roh Kudus ya. Sebelum kita masuk sama-sama ke topiknya, saya mau bacakan salah satu kutipan dari Pastor Yosia Yusuf yang akan membuat kita semakin mengerti mengapa kita butuh Injil setiap hari. Tidak akan pernah ada saatnya kita tidak membutuhkan Injil. Karena Injil bukan hanya bagaimana orang non-Kristen memperoleh keselamatan, namun Injil juga merupakan cara atau jalan orang Kristen bertumbuh di dalam kesalehan, bertumbuh di dalam iman, bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. That's why kita butuh Injil setiap hari. Bukan cuma syarat untuk selamat, tapi kita diubahkan dengan percaya pada Injil semakin dalam. Ya, hari ini kita akan belajar tentang Gospel and our neighbor atau Injil dan sesama kita. Bukan cuma tetangga saudara ya, bukan cuma tetangga di rumah, tapi sesama kita. Ini penting saudara, kenapa? Karena kita tidak hidup sendirian. Dimanapun kita, kapanpun itu, apapun yang kita lakukan, kita berhubungan dengan sesama kita. Kecuali saudara tersesat di hutan ya. Bahkan hari ini saudara, di kanan kiri saudara, depan belakang saudara, ada sesama saudara. Coba bilang ke kanan kiri depan belakang, kamu sesamaku. Sesama manusia, benar ya? Ini yang bro yang baru juga dibilang kamu sesamaku, walaupun kamu baru, kamu sesamaku. Ya saya belum kenalan soalnya, jadi bro yang baru. Yang kedua, kenapa ini penting? Karena ketika kita hidup dengan sesama kita, saya pastikan kita mengalami gesekan dengan mereka. Konflik itu nggak bisa dihindari ketika kita hidup bersama orang lain. Ada amin saudara? Ada ya. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Maka penting sekali untuk kita mengerti ya apa yang firman Tuhan katakan tentang hidup dengan sesama. Kita mau melihat bagaimana kita hidup dengan sesama melalui lensa Injil. Sebelumnya saya boleh minta tolong nggak, pintunya tolong ditutup ya. Karena di bawah ada konser nih saudara ya. Takutnya kita ikut goyang-goyang malahan. Ya thank you. Tetap masuk saudara ya, saya kayaknya harus ngomong lebih kencang. So kita masuk ke teksnya hari ini, Galatia 5 ayat 13 sampai yang ke-15. Kita baca 3 ayat saja bersama-sama dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Galatia 5 ayat 13 sampai 15. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Amin. Amin. Nah saudara, agar kita mengerti sebelum kita dive deep kepada perikop ini, kepada bagian dari firman Tuhan ini, saya mau ceritakan sedikit latar belakang dari surat Galatia. Ini penting banget. Ya, hari itu Paulus menulis surat kepada jemaat Galatia karena ada penganut agama Yahudi atau yang dibilang Yudaisme. Itu masuk ke jemaat Galatia yang isinya banyak orang Yahudi juga. Ya. Hari itu mereka berkata, kami tidak melarang kamu percaya Yesus. Tapi percaya Yesus itu nggak cukup. Kamu perlu disunat untuk yang non-Yahudi. Kamu perlu menaati hukum Taurat karena Yesus saja tidak cukup. Iman saja tidak cukup. Iman harus ditambahi taat kepada hukum Taurat, termasuk sunat di dalamnya. Karena dengan kamu taat sepenuhnya, kamu bisa selamat. Jadi waktu itu orang-orang penghasut ini masuk ke jemaat Galatia berkata kamu harus taat supaya selamat. Dan Paulus menentang mereka dengan menulis surat kepada jemaat di Galatia. Ia berkata kita sudah merdeka. Kita sudah jadi orang yang merdeka. Kita sudah dimerdekakan dari hukum Taurat. Tetapi bukan cuma hukumannya saja, bukan cuma kutukannya saja, tetapi tuntutannya saja. Ya,
Bahkan Paulus menulis di Galatia 3 ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi kalau nggak sempurna menaatinya, maka terkutuklah, harus menerima hukuman. Mereka berdosa. Kalau saudara taat 99,9%, sisanya 0,1-nya nggak taat, maka saudara terkutuk. Tetapi di ayat 13 di Galatia 3, Paulus berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Hari itu Paulus berkata, kita sudah dibebaskan. Bukan hanya dari hukuman atau kutukan dari hukum Taurat karena tidak bisa taat, tetapi dari tuntutan. Sehingga kita nggak lagi, mereka jemaat di Galatia termasuk kita, nggak lagi dituntut untuk menggenapi hukum Taurat karena Kristus sudah menggenapinya, Kristus sudah menyelesaikannya. Tetapi para penghasut dari luar ini, saudara, orang-orang Yudaisme ini berkata, Paulus ini mengajari hidup seenaknya. Paulus mengajari karena kamu sudah bebas, sudah semangat, sudah selamat, kamu bisa hidup seenaknya. Sudah bebas dari hukum Taurat, kamu bisa hidup dengan apa maumu saja. Tetapi Paulus menentang dengan berkata, memang kita bukan taat untuk diselamatkan, tetapi kita diselamatkan supaya bisa taat. Ini berbeda. Paulus berkata, kita taat itu bukan supaya diselamatkan, tapi kita sudah diselamatkan supaya kita bisa taat. Makanya Paulus langsung mengcounter di dalam suratnya, termasuk di dalamnya Galatia 5 ayat 13 yang kita baca tadi. Saya bacakan ulang buat saudara ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, Paulus nggak mengajarkan ya bahwa jika kita sudah selamat kita nggak perlu taat. Paulus gak berkata bahwa keselamatan kita dijamin, keselamatan kita dijaga, maka kita gak perlu taat. Gak seperti itu, saudara. Ia mengajarkan, ia mengatakan bahwa kita tetap memiliki tanggung jawab. Tanggung jawabnya tentu bukan memenuhi tuntutan hukum Taurat karena Kristus sudah menyelesaikannya dan karena kita tidak ada yang bisa melakukannya. Tetapi tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah dimerdekakan, yaitu yang pertama adalah tidak mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Ya, tetapi bukan berhenti di situ, saudara. Bukan hanya sebuah tanggung jawab pasif yang berkata kamu tidak mempergunakan kemerdekaan untuk tidak hidup dalam dosa. Itu kan seperti oke, pasif. Aku nggak pakai kemerdekaan ini untuk hidup dalam dosa. Tetapi ada satu tanggung jawab yang aktif yang kita lakukan, ya. Bukan hanya tidak mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, tetapi dengan aktif mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk melayani satu dengan yang lain oleh kasih. Amin, saudara. Bukan hanya kita dimerdekakan untuk tidak mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, tetapi dengan aktif kita dimerdekakan untuk melayani satu dengan yang lain. Melayani sesama kita. Dan bukan hanya melayani, saudara, tapi melayani dengan kasih. Karena kita bisa melayani hanya dengan berdasarkan tanggung jawab dan kerjaan saja, kewajiban saja. Bisa loh kita melayani tanpa kasih, saudara. Contohnya adalah seorang waitress di restoran, ya. Dia ini hanya melakukan tugasnya untuk melayani kita. Catat pesanan kita, bawain pesanan kita. Karena berbahaya kalau tiba-tiba saya dan istri saya di restoran ya, terus ada waitress ini, terus dia bilang, saya mengasihi Bapak, saya menyayangi Bapak. Wah, nggak jadi makan, saudara. Saya kena omel, saudara. Ini siapa nih tiba-tiba bilang sayang? Kita bisa melayani tanpa mengasihi, tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa melayani. Saya ulangi ya, kita bisa melayani tanpa mengasihi, tapi kita nggak bisa mengasihi tanpa melayani. Saudara, saya izin ya bapak-bapak, saya ganti gambarnya supaya nggak fokusnya ke waitress ini, saudara ya. Kenapa kita tidak bisa mengasihi tanpa melayani? Karena melayani adalah ekspresi dari kasih yang ada
di dalam kita, saudara. Ya, lupakan wajah waitress tadi. Ini yang diingat, melayani adalah ekspresi dari kasih yang ada di dalam kita. Jen langsung gandeng Reno, jangan ya, jangan. Nah, permasalahannya saudara, seringkali ketika kita melayani sesama, kita melakukannya dengan dasar yang salah. Kita sering kan dengar ya, kita harus menolong sebanyak-banyaknya orang. Supaya suatu hari ketika kita butuh pertolongan, ada yang menolong kita juga. Kalau A tidak menolong, minimal ada B. Kalau B tidak menolong, ada C. Sampai Z tuh saudara. Karena saudara menolong banyak orang. Itu bukan melayani dengan kasih saudara. Ini melayani untuk memanipulasi mereka, menolong kita balik. Pernah dengar juga ya, kalau disakiti nih, diem aja. Yang waras ngalah. Karena kalau masalah jadi panjang, repot. Ini bukan melayani dengan kasih saudara. Ini melayani melupakan masalah karena gak mau repot. Seringkali kita melayani dengan dasar yang salah. Jadi hari ini kita mau belajar dasar yang benar di dalam kita melayani sesama di dalam kasih. Masih dari Galatia 5 ayat yang ke-14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup, saya kasih tanda kurung, digenapi. Kenapa? Karena bahasa aslinya berkata ini digenapi, bukan tercakup. Kalau saudara lihat semua terjemahan bahasa Inggris, digenapi. Dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di Roma 13 ayat 8, Paulus berkata, barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena penggenapan hukum Taurat itu datang dari kasih Allah. Tetapi ayat ini tidak berkata bahwa jika kita mengasihi sesama, maka itu adalah penggenapan hukum Taurat. Saya ulang ya. Ayat ini bukan berkata kalau kita mengasihi itu adalah penggenapan hukum Taurat. Kenapa, saudara ya? Itulah kenapa kita penting belajar konteks dan latar belakang dari teks ini. Tadi awalnya makanya saya kasih konteksnya ya. Kalau saudara ingat, konteksnya adalah Paulus menentang orang-orang yang berkata, engkau harus melakukan hukum Taurat untuk selamat. Dan Paulus menentangnya dan berkata, enggak. Yesus sudah menggenapi supaya kita selamat. Nah, kalau Paulus berkata, kalau kita mengasihi sesama, kita menggenapi hukum Taurat, ini bisa digunakan para penentangnya untuk menyerang Paulus balik. Oh, berarti kita setuju dong. Kita yang harus menggenapi hukum Taurat. Jadi konteksnya bukan itu, saudara. Siapa yang menggenapi hukum Taurat ini? Nah, saudara, kata digenapi ini dalam bahasa Yunani ini pasif. Dan pasifnya saudara tanpa subjek. Dan ketika ada sebuah kalimat tanpa subjek dalam bahasa Yunani, biasanya dan diyakini subjeknya adalah Allah. Atau bisa dibilang divine passive. Pasif yang ilahi gitu ya. Yang subjeknya adalah Allah. Jadi bisa kita katakan bahwa yang menggenapi adalah Allah sendiri. Yang menggenapi adalah Kristus. Paulus berkata kita tidak dituntut untuk menggenapi hukum Taurat karena Kristus sudah menggenapi. Perhatikan, ini agak susah kalimatnya tapi saya mau saudara perhatikan dengan fokus. Dan hukum mengasihi sesama yang adalah inti dari hukum Taurat, Kristus genapi ketika ia memberikan dirinya untuk mati bagi kita. Saya ulangi ya. Kita tidak dituntut menggenapi hukum Taurat karena Kristus sudah menggenapi semuanya. Dan hukum mengasihi sesama yang adalah inti dari hukum Taurat, Kristus sudah genapi ketika ia memberikan dirinya untuk mati bagi kita. Dengan ia mati bagi kita, ia menggenapi hukum Taurat yang terrangkum dalam firman, kasihilah sesamamu manusia. Nah, karena Kristus sudah menggenapinya, maka hari ini kita bisa menaatinya. Maka hari ini kita bisa mengasihi sesama kita. Saudara, kita mengasihi sesama bukan untuk menggenapi hukum Taurat, tetapi karena Kristus sudah menggenapinya, yaitu mengasihi kita dengan memberikan hidupnya bagi kita. Yang paling penting adalah apa yang Kristus sudah selesaikan bagi kita. Karena sebelum kita mengasihi, kita menerima dulu kasih tersebut lewat pengorbanan Kristus. Semakin kita sadar bahwa kita dikasihi,
semakin kita bisa memancarkan kasih yang sudah kita terima kepada sesama kita. Amin, saudara. Kita masih dalam teks Galatia 5. Ayat 15-nya, saudara. Teksnya ditutup dengan sebuah peringatan tentang hidup yang tidak saling melayani. Tentang hidup yang tidak saling melayani dengan kasih terhadap sesama. Saudara, apa kebalikan dari melayani dengan kasih? Coba bisa disebutkan? Menyakiti, membenci, melukai, dan lain sebagainya. Saudara bisa sebutkan semuanya. Ayat 15 memberikan satu peringatan kepada kita. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Perhatikan ya, menggigit ini saudara dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, refer kepada ular yang berbisa. Dan bisanya itu sangat mematikan. Bukan cuma menggigit, digigit sama nyamuk. Enggak saudara, digigit sama ular yang bisanya mematikan. Dan menelan ini adalah refer kepada tindakan yang menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Dan perhatikan yang terakhir, membinasakan adalah kerusakan oleh api. Kerusakan yang sangat besar oleh api. Analisko dalam bahasa Yunaninya. Kalau saudara ingat, waktu itu ada pasangan pre-wedding yang foto di Bromo. Mereka bawa flare saudara ya. Terus kebakaran semuanya. Itu memberikan kerusakan yang sangat besar. A great damage. Sampai kerugiannya 8,6 miliar. Betapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh api. Dan Paulus menggunakan istilah ini untuk menggambarkan betapa besar kerusakan yang akan dialami oleh satu sama lain ketika kita saling menyakiti, saling membenci, dan saling melukai. Saya mau kutip dari Bapak Yakub Trihandoko, kebencian adalah api yang menghanguskan semua yang bertengkar. Tidak ada pemenangnya. Hidup yang saling membenci dengan sesama menghanguskan semuanya. Menghanguskan kedua belah pihak. Karena apa? Ada kata saling tadi. Awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jangan saling menghanguskan. Kata saling ini bukan berarti yang menang membinasakan yang kalah. Yang kuat membinasakan yang lemah. Enggak saudara, dua-duanya terbakar oleh api yang memberikan kerusakan yang besar. Jadi saudara, saya mau ingatkan. Kalau di tengah-tengah hidup saudara dan sesama, siapapun itu, di gereja ini, di rumah, dengan tetangga, rekan kerja, siapapun itu saudara, di kampus, mari segera bereskan. Mari segera selesaikan. Bukan dibiarkan saudara. Memang gak semuanya bisa selesai dengan instan. Gak bisa selesai dengan satu kali langkah. Tapi ketika ada inisiatif dari kita untuk membereskan, maka kerusakan yang besar itu bisa dihindari, saudara. Dan saya mau ingatkan sesuai dengan value dari UC, openness salah satu value-nya. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan kepada seseorang, ketika ada rumor-rumor tentang seseorang, kalau kita memikirkan hal-hal yang sebenarnya gak kita yakini benar atau enggak, mari klarifikasi langsung dengan orang yang bersangkutan. Agar di tengah kita gak ada api yang semakin membesar. Amin saudara? Amin. Kalau saya tutup khotbahnya di sini, maka akan jadi khotbah yang cukup oke. Yang menasihati kita. Tapi jadi khotbah yang moralis saudara. Saudara pulang, bisa berkata, oke, aku mau selesaikan masalahku dengan orang lain, aku mau mengasihi, aku mau melayani, karena aku takut aku hancur oleh api pertengkaran, api permusuhan. Saudara melakukannya karena saudara takut konsekuensinya. Atau di sisi lain saudara malah bilang gini, ya udahlah, kalau aku hancur, kamu juga harus hancur. Ini tujuan saya, ayo kita sama-sama hancur. Ada dua kemungkinan itu. Kalau saya tutup khotbahnya di sini, maka saya nggak akan berhenti di sini, saudara. Saya akan baca satu teks lagi, Yakobus 4, ayat 1 dan 2.
Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya lalu kamu membunuh. Coba jangan dibayangkan membunuh saudara. Ini saudara benar-benar membunuh secara fisik. Yesus berkata ketika kamu membenci seseorang, kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu lalu kamu apa saudara? Bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdosa. Yakobus 4 ayat 1 dan 2 berkata, yang menjadi penyebab sengketa dan pertengkaran adalah keinginanmu, hawa nafsumu. So mari tanyakan ke dalam hatimu hari ini. What are your deepest desires? What are your deepest desires? Keinginan hati yang berlebihan, over desire, itu yang membawa pertengkaran di tengah-tengah kita. Karena kita punya keinginan yang kita harap bisa dipuaskan oleh sesama kita. Kita berharap keinginan yang terdalam di hati kita bisa dipuaskan oleh sesama kita. Kita mengasihi orang lain sebatas mereka bisa memuaskan keinginan hati kita. Kalau mereka udah gak bisa memenuhinya, kita stop mengasihi mereka. Benar atau benar saudara? Kita ingin dihargai. Selama orang itu bisa menghargai saya akan kasih dia. Tapi kalau dia udah gak bisa menghargai saya tinggalkan dia. Saya benci dia. Saya gak mau kasih dia. Saya ingin dihormati. Ketika orang itu bisa menghormati saya mau mengasihi dia. Saya mau melayani dia. Tetapi ketika saya gak dihormati, saya gak mau lagi mengasihi dia. Kita marah. Kita bertengkar. Kita berselisih. Saya mau mengasihi orang itu kalau dia melayani saya. Kalau dia berhenti melayani saya gak mau mengasihi dia lagi. Kita marah. Kita bertengkar. Kita berselisih. Semuanya karena keinginan yang berlebihan di hati kita. Over desire. Kita mengasihi orang lain sebatas mereka mengasihi kita. Kalau mereka menyakiti kita, kita tidak lagi mengasihi mereka. Dan dari situlah firman Tuhan berkata, timbul perselisihan, timbul konflik, timbul pertengkaran. Dan inilah yang ayat kita di Galatia 5 tadi berkata, ini akan memberikan damage, kerusakan yang besar pada kedua belah pihak. Kita yang harusnya saling mengasihi, yang dimerdekakan untuk melayani dengan kasih. Namun karena keinginan kita, hawa nafsu kita, our over desire, kita jadi saling menyakiti dan melukai. Saudara, keinginan yang berlebihan yang kita harap bisa dipuaskan orang lain, itu muncul karena kita gak bisa melihat bahwa Kristus cukup bagi kita. Keinginan yang berlebihan yang kita harap bisa dipuaskan oleh sesama kita muncul karena kita tidak puas di dalam Kristus. Kita mengingini hal-hal yang lain di atas Kristus. And you know what? This is the gospel connection. Ini koneksi Injilnya saudara. Kitab Roma berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita mengasihi sesama sebatas mereka bisa mengasihi kita. Tetapi Kristus mati bagi kita bahkan ketika kita masih belum mengasihi Dia. Kita masih belum layak menerima kasih-Nya. Sampai kapanpun gak layak kita dilayakkan untuk menerima kasih-Nya. Kita seringkali mengasihi orang lain kalau mereka mengasihi kita. Tapi Kristus mati bagi kita yang menyalibkan Dia. Kita mengasihi sesama sebatas mereka gak menyakiti kita. Kalau mereka menyakiti kita,
udahlah ngapain kasih sama dia. Tetapi Kristus mati bagi kita, bahkan ketika kita masih menyakiti dia. Kita mengasihi sesama sebatas mereka bisa memenuhi keinginan hati kita yang terdalam. Tetapi Kristus mati bagi kita, bahkan ketika kita masih mengikuti keinginan kita yang dikuasai oleh dosa. Saudara, kalau saudara memandang kepada kasih yang sempurna yang saudara terima di dalam Kristus, kasih yang menyelamatkan saudara, kasih yang membenarkan saudara, kasih yang membuat saudara utuh, kasih yang membuat saudara sempurna, kasih yang membuat saudara tidak kekurangan apapun di dalamnya. Maka saudara akan menyadari bahwa Kristus cukup bagi saudara. Dan kalau kamu tahu bahwa Kristus cukup dan kau puas di dalam Kristus, maka tidak ada lagi keinginan yang harus dipuaskan oleh sesamamu, karena kamu puas di dalam Kristus. Jadi yang bisa membuat kita saling mengasihi, yang membuat kita bisa tetap saling mengasihi walaupun banyak konflik, banyak gesekan, banyak pertengkaran. Karena kita ini manusia yang hidup bersama. Adalah kita ketika kita menyadari bahwa hanya Kristus yang bisa memuaskan kita. Hanya Kristus yang bisa membuat kita utuh. Ketika saudara mulai bertengkar, ketika saudara mulai saling melukai dengan perkataan, saling melukai dengan perbuatan, karena sesamamu gak bisa memuaskan keinginan hatimu, sesamamu gak bisa menghargai kamu, sesamamu gak bisa menerima kamu, sesamamu gak bisa menghormati kamu, ingatlah bahwa hanya Kristuslah yang bisa memuaskan hatimu. Karena apa saudara? Karena lewat pengorbanannya kamu diterima. Lewat pengorbanannya kamu jadikan berharga. Lewat pengorbanannya kamu diakui sebagai anak dari Bapa di sorga. Lewat pengorbanannya kamu jadi utuh. Lewat pengorbanannya kamu sempurna. Ketika kamu sudah mulai mengingini sesuatu yang kamu rasa bisa diisi oleh sesamamu, ingatlah bahwa semuanya sudah diberikan di dalam Kristus. Hanya Kristuslah yang bisa memuaskan hatimu. Bukan penghargaan, bukan penerimaan, bukan pengakuan, atau apapun itu dari sesamamu. Saudara, kasih Kristus yang sudah kita terima, itulah yang memampukan kita mengasihi sesama kita tanpa memikirkan apa timbal baliknya bagi kita. Kasih Kristus yang sudah kita terima, itu yang memampukan kita mengasihi sesama kita tanpa memikirkan apa timbal baliknya bagi kita. Saudara, pengorbanan di kayu salib, luka-lukanya, itulah yang menyatukan kita. Kita ini beda-beda saudara, beda karakter, beda sifat, beda pembawaan. Banyak sekali bedanya. Yang menyatukan adalah His wounds, pilurnya, luka-lukanya, kematiannya, salibnya. Karena membuat kita sama, orang berdosa yang diberikan hidup yang baru lewat kematiannya. Dan luka-lukanya seharusnya mengingatkan kita luka-luka Kristus yang adalah bukti betapa Ia mengasihi kita, seharusnya mengingatkan kita untuk tidak saling melukai, tetapi saling mengasihi, saudara. Luka-luka Kristus yang adalah bukti betapa Ia mengasihi kita, seharusnya mengingatkan kita untuk tidak saling melukai, tetapi saling mengasihi. Just remember,
luka-lukanya, maka saudara akan ingat untuk mengasihi sesamamu. Karena engkau sudah lebih dulu dikasihi. Untuk tidak perlu lagi melukai sesama tubuh Kristus. Karena di atas kayu salib, tubuh Sang Juru Selamat sudah tercapik, terluka buat saudara dan saya, supaya kita semua disatukan di dalam kasih-Nya. Mari kita bangkit berdiri bersama.